Saudara, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu langkah strategis pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan persiapan sebagai penyangga ibu kota Nusantara. Dari jalan, transportasi, energi hingga konektivitas antar wilayah, semua terus dipercepat untuk menjadikan Kaltim bukan hanya berkembang tetapi juga menjadi etalase Indonesia. Lantas, apa prioritas utama dalam pembangunan ini dan bagaimana agar setiap proyek infrastruktur benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kaltim? Hari ini kita akan mengulasnya selama 60 menit ke depan bersama saya, Wanda Dwi Utari, dalam Zona Inspirasi. Ya, untuk membahasnya sudah hadir secara langsung Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Rudy Masud. Halo, apa kabar Pak Rudy? Baik, Kakak Wanda. Kakak Wanda memang masih muda ya Pak? Masih muda. Oke Pak, biar kita lebih akrab nih, biasanya kalau Pak Rudy itu dipanggilnya apa sih Pak? Bebas saja, tapi yang mungkin yang lebih singkat panggilannya Harum, Haji Rudy Masud. Wih, ini panggilan panggung berarti nama panggungnya Pak Harum ya. Siap, kalau gitu saya panggilnya Pak Harum ya. Kita obrolannya akan lebih dalam nih Pak, tapi singkat dulu aku pengen tanya soal saat HUT kemerdekaan 17-an lalu, ini kan Pak Harum bilang bahwa Kaltim ini adalah etalase Indonesia. Apa ini artinya? Ya, Kakak Wanda, etalase Indonesia sesuai dengan hari ini bahwa Kalimantan Timur dijadikan sebagai ibu kota Nusantara. Etalase Indonesia adalah mewakilin seluruh Indonesia. Miniatur daripada Kalimantan Timur, Indonesia ini adalah miniatur daripada Indonesianya yang ada hari ini di Kalimantan Timur. Etalase Indonesia ini merupakan serambi, merupakan wujud perwakilan Indonesia secara keseluruhan. Yang pastinya bahwa etalase Indonesia hari ini yang paling utama adalah bagaimana Kalimantan Timur ini sangat plural. Yang kedua sangat netrogen. Dan yang paling utama kita di sana hidup berdampingan dengan seluruh suku ada di Kalimantan Timur, seluruh agama ada di Kalimantan Timur, dan insya Allah kedepannya Kalimantan Timur akan menjadi pusat peradaban baru untuk Indonesia yang baru. Wow, amin. Amin. Semoga harapannya langsung tercapai dengan cepat begitu ya. Amin. Oke, untuk mencapai Kaltim sebagai etalase Indonesia, pastinya kan ada program-program yang memang dipersiapkan. Yang menjadi utama, apakah dari segi infrastruktur atau mungkin ada yang lain nih Pak Harum? Yang paling utama hari ini yang harus kita selesaikan adalah infrastruktur. Bagaimana agar menuju ke Ibu Kota Nusantara, karena Ibu Kota Nusantara ini adanya di tengah-tengahnya Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ini dibagi menjadi 3 teritorial. Yang pertama adalah Kalimantan Timur bagian selatan, yang kedua Kalimantan Timur bagian utara, dan Kalimantan Timur bagian barat. Nah, hari ini yang tertinggal adalah Kalimantan Timur bagian barat. Bagian barat ini terkoneksi dengan beberapa provinsi yang ada di sekitarnya. Yang utama adalah dari Kalimantan Tengah, yang kedua adalah dari Kalimantan Utara. Dan kita berbatasan langsung dengan 2 negara tetangga, yaitu adalah Malaysia dan Brunei. Kalau konektivitas dari Kalimantan Timur bagian barat ini terkoneksi, maka beberapa provinsi akan terkoneksi dengan baik. Begitu juga dengan negara tetangga, tepatnya yang ada di perbatasan Malaysia dan Brunei. Jadi hari ini tantangan kita adalah berkaitan dengan infrastruktur. Khusus untuk di bagian barat, ini yang sementara kita programkan prioritas dari seluruh aktivitas kegiatan pembangunan di Kalimantan Timur. Yaitu jalan yang ada menghubungkan dari Kutai Kertanegara, Kutai Barat, dan Mahakam Hulu. Mahakam Hulu terkoneksi langsung dengan Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Malinau, yang terkoneksi langsung dengan Malaysia wilayah perbatasan. Perbatasan di Hulu Mahakam itu kurang lebih sekitar dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Utara berbatasan dengan Malaysia sepanjang 1038 km. 1038 km. Dan khusus daerah ini memang sedikit agak terisolir dan kita hari ini sudah mulai membuka akses jalan. 80 tahun Indonesia merdeka, akses jalannya masih sangat-sangat tidak memadai. Nah, jadi ini menjadi tantangan tersendiri karena udara sulit. Air ada waktu-waktu tertentu, kayak kemarin di bulan Agustus, di awal Agustus kita kemarau. Sehingga mengakibatkan Sungai Mahakam sepanjang
kurang lebih sekitar hampir 1000 km, tepatnya 960 km. Itu kering yang di Hulu Mahakam. Kering itu? Kering, mengakibatkan distribusi, pasokan, terutama bahan pokok itu menjadi kendala. Nah ini menjadi tantangan tersendiri. Di bagian selatan sendiri, Kalimantan Timur terkoneksi langsung dengan beberapa regional Kalimantan. Mulai dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan langsung masuk ke perbatasan Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur yang terkoneksi kurang lebih 2,5 jam sudah sampai ke ibu kota Nusantara. Oh wow. Di bagian utara sendiri kita terkoneksi mulai dari Berau, Kutai Timur, Bontang, Samarinda, Kutai Kartanegara, Balikpapan, langsung bisa masuk ke ibu kota Nusantara. Insya Allah waktu hari ini untuk masuk ke ibu kota Nusantara dari pintu utara maksimum dari Balikpapan kira-kira 50 menit. Insya Allah infrastruktur yang sementara on progress, ongoing pembangunan ke ibu kota Nusantara nanti kira-kira 40 menit sudah sampai ke ibu kota Nusantara. Wow, itu gambarannya, luar biasa. Ini saking memang besarnya Kalimantan Timur, bahkan di dalam Kalimantan Timur itu juga terbagi 3 wilayah tadi ya, Pak ya. Wow, nah ini kan tentunya infrastruktur menjadi sangat fokus begitu ya untuk dijalankan pada program pemerintahan dari Pak Harum sendiri. Nah yang menjadi prioritas bagaimana infrastruktur yang dijalankan oleh Pemprov ini supaya bisa mendukung posisinya sebagai penyangga IKN itu apa sih Pak? Pertama memang Kalimantan Timur ini luasnya dulu demografinya 127.000 kilometer persegi yang kira-kira apabila Pulau Jawa ini disatukan sama DKI Jakarta luasnya seperti itulah. Jadi dimulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DKI, segitulah luasnya Kalimantan Timur. Tetapi memang kendala kita hari ini adalah infrastruktur dari Provinsi Kalimantan Timur yang panjangnya hampir 1000 km, kira-kira tepatnya 938 km. Itu panjangnya yang harus segera kita benahin, kita perbaikin. Tingkat kemantapannya mencapai 82%. Nah, kami menargetkan di tahun 2 tahun ke depan itu semuanya sudah selesai 100%. Catatan kita di luar Pulau Jawa mungkin Kalimantan Timur adalah salah satu APBD yang paling besar. Tetapi kalau dibandingkan dengan teritorial luasnya Kalimantan Timur dengan Pulau Jawa terlalu kecil APBD kita untuk memperbaiki seluruh infrastruktur. Infrastruktur untuk ibu kota Nusantara ke depannya nanti untuk bisa terkoneksi dengan baik. Kendala kita ada 2. Pertama adalah infrastruktur offline. Yang kedua adalah infrastruktur online. Infrastruktur offline-nya adalah berkaitan dengan akses jalan. Jalan hari ini sudah cukup bagus 83%, tetapi masih banyak daerah yang hampir 80 tahun Indonesia merdeka itu belum tersentuh. Cukup banyak. Yang kedua adalah berkaitan dengan infrastruktur online. Kita masih memiliki 109 desa yang belum teraliri dengan listrik dengan baik. Ya? Sehingga kalau listriknya saja tidak ada, gimana dengan untuk memperbaiki digitalnya. Tetapi itu adalah tantangan tersendiri, kami harus segera bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan berbagai, bicaranya adalah out of the box. Karena kalau bicara rule, tentu tidak akan bisa tercapai. Insya Allah tahun ini, selamat tahun depan, koneksi dari Mahulu ke Kutai Barat sampai dengan PPU sampai ke Ibu Kota Nusantara, insya Allah akan terkoneksi semuanya. Dan kami menargetkan di tahun ini, di tahun 2026, minimum 100 km sudah akan terbangun. Wow, 100 km? 100 km, yang sekarang sudah ongoing, on progress. Yang kedua adalah berkaitan 5 tahun ke depan. Kami menargetkan minimum 250 km semuanya sudah selesai atau tingkat kemantapan jalan kita sudah menjadi 100%. Catatan kami hari ini, kendala kita adalah berkaitan dengan infrastruktur yang dibangun menggunakan APBN. Akses jalan yang ada di Kalimantan, demografinya adalah sungai, rawa, kita terendam pada saat air pasang, baik itu di laut maupun yang di sungai. Catatan kami kepada Kementerian PUPR Republik Indonesia untuk membangun khusus untuk Kalimantan Timur tidak bisa menggunakan hot mix ataupun aspal. Karena musuhnya aspal itu adalah air. Yang kedua, tanahnya sangatlah labil. Maka yang paling cocok untuk membangun infrastruktur di Kalimantan Timur adalah menggunakan rigid atau semenisasi. Memang sedikit mahal, tetapi kapasitas kapasitasnya dan daya tahannya kira-kira minimum 20 tahun sampai 50 tahun. Kalau menggunakan kita hot mix ataupun aspal, maksimum 2 tahun.
Karena Jauh ya jaraknya. jauh jaraknya. Jadi harapan kami kita membangun, satu kali membangun adalah untuk 20 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun ke depan. Agar infrastruktur yang lain bisa kita benahin, terutama adalah infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Luar biasa. Begitu. Amin. Semoga dilancarkan segala niat Insya Allah. baiknya ya Pak Harum ya. Amin. Kita masih akan ngobrol banyak tapi usai jeda kita akan segera kembali. Tetaplah bersama di Zona Inspirasi. Kembali lagi di Zona Inspirasi dan masih bersama kami Gubernur Kaltim Pak Harum ya Pak ya. Ini panggilan Kak akrabnya. Siap. Oke, tadi kita sudah bahas soal infrastruktur, sekarang kita beralih ke soal capaian dan juga target pemerintahan nih. Kalau misalnya di masa kepemimpinan Pak Harum sebagai gubernur, apa sih target dan fokus dari pembangunan infrastruktur di Kaltim? Ya, makasih Kak Wanda ya. Infrastruktur ini merupakan urat nadi. Jadi pada saat saya belajar ke Shanghai, melihat infrastruktur Shanghai, mereka menggambarkan bahwa infrastruktur itu seperti aliran darah. Apabila di situ tersumbat, maka penyakitnya akan macam-macam yang akan timbul. Maka hari ini khusus untuk Indonesia tercinta ini, dan kami yang hari ini tupoksinya adalah untuk menghandle Kalimantan Timur, persyaratan utama yang harus kita baikin itu ada 6 di dalam standar pelayanan minimum. Jadi konkurennya itu ada 6. Pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah infrastruktur, termasuk di dalamnya adalah lapangan pekerjaan. Jadi lapangan pekerjaan termasuk di dalamnya adalah tata ruang. Begitu juga dengan perumahan dan pemukiman sesuai dengan astacita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Masih ditambahkan lagi dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan. Bahwa pastikan bahwa seluruh masyarakat kita ini terlindungin, baik itu dari sisi hukum maupun dari sisi keamanan dan semuanya. Dan yang terakhir ada 6 itu adalah sosial. Jadi yang paling hari ini yang harus kita perbaikin di luar daripada pendidikan dan kesehatan adalah infrastruktur. Tidak ada gunanya kita memiliki pendidikan yang bagus, tidak ada gunanya kesehatan yang bagus kalau infrastrukturnya tidak memadain. Maka Kalimantan Timur dengan tantangan demografinya yang sangat-sangat luas hari ini, kalau kita lihat geografisnya, Kalimantan Timur ini 127.000 km persegi dan penduduk kita sedikit sekali. Penduduk kita hanya kurang lebih 4 juta, 4.100.000 tepatnya. Tetapi dengan adanya Ibu Kota Nusantara, kita harus siap. Harus siap untuk duduk berdampingan dengan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, bahkan dengan masyarakat global. Maka hari ini kita harus berbenah bagaimana infrastruktur kita ini bisa kita benahin. Dan begitu juga dengan tingkat pendidikan. Pendidikan kami hari ini secara indeks pembangunan manusianya adalah nomor 3 bahkan setelah Jakarta dan Yogyakarta, Kalimantan Timur. Tetapi yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia itu bukan hanya lama tentang mengenyam pendidikan, tetapi juga di dalamnya adalah pembangunan infrastruktur. Ini yang tertinggal. Infrastruktur ini penting, kami mengalokasikan memang kurang lebih 40% untuk merbaikan infrastruktur. Infrastruktur yang hari ini yang kami bangun adalah infrastruktur yang super strategis, yaitu adalah mengkonekkan seluruh 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur agar bisa terkoneksi dengan baik, agar mobilisasinya gampang. Kendala kami hari ini adalah letak geografis yang sangat jauh, misalkan dari Makam Hulu. Hari ini infrastrukturnya sementara kita benahin, kalau dia aksesnya lewat laut, itu 2 hari 1 malam. Baru bisa sampai di kota Samarinda. 2 hari 1 malam ya. 2 hari 1 malam. Kalau kita lewat darat, kira-kira dengan infrastruktur hari ini yang ada, ditambah lagi kalau curah hujan tinggi, ya minimum 24 jam dan itu bisa menginap di hutan. Karena kami sudah melakukan itu 24 jam dan kita menginap di hutan karena akses jalan tidak bisa dilewatin. Maka begitu kami dilantik, kami langsung action membangun sepanjang 30 km akses jalannya. Insya Allah tahun ini 2025 akhir ini semuanya akan terkoneksi dari ibu kota Ujo Bilang yang ada di Makam Hulu, itu bisa terkoneksi langsung dengan Samarinda. Mudah-mudahan ke depan akses jalan
Kalau sudah semuanya bagus dengan akses yang baru, kami membuka akses jalan provinsi dari Kutai Barat menuju ke Sotek. Sotek ini adalah Penajam Pasir Utara yang jaraknya hanya kurang lebih 20 km dari Ibu Kota Nusantara. Jaraknya 20 kilo dari IKN berarti Dari ya? IKN, kalau kita menggunakan jalan yang baru akses Sotek. Dari Kutai Barat menuju Samarinda itu jaraknya 350 km menggunakan jalan Balai Nasional, jalan nasional. Yang hari ini cukup rusak parah. Kalau kami membuatkan akses jalan baru dari Kutai Barat menuju ke Ibu Kota Nusantara, jaraknya hanya 103 kilo. Jadi selisihnya hampir kurang lebih 250 kilo kita potongnya. Kalau hari ini existing yang kita pergunakan dari Kutai Barat saja, jangan dari Mahulu. Dari Kutai Barat itu paling cepat adalah 8 jam. Rata-rata 12 jam baru sampai. Kalau ditambah dengan Mahulu, maka kita perlu waktu minimum 6 jam. Wow. Tapi kalau akses jalan sudah bagus semuanya, insya Allah sampai ke Ibu Kota Nusantara maksimum 3 jam sudah dalam Ibu Kota Nusantara. Dari 12 jam dikat jadi 3 jam. Jadi ya, 3 jam. Wow. Dari 12 jam kita cut menjadi 3 jam sudah sampai di Ibu Kota Nusantara. Inilah pentingnya bagaimana infrastruktur ini seperti retorikanya adalah seperti urat nadi. Kalau ini lancar, maka ekonominya akan bertumbuh dengan baik, distribusi barang, jasa, dan perpindahan dari manusia juga baik. Karena saat ini tingkat pendidikan kami juga hari ini tingkat pendidikannya itu adanya di rata-rata di kota-kota besar yang ada di Kalimantan Timur, misalkan di Samarinda, ibu kota provinsi. Begitu juga Balikpapan. Nah, di IKN sendiri on progress pembangunan berkaitan dengan banyaknya universitas-universitas unggulan baru yang dibuka hari ini di IKN. Oh iya? Ya, hari ini. Jadi insya Allah kedepannya masyarakat Kalimantan Timur mungkin kami sementara membenahin bagaimana agar infrastruktur ini bisa segera baik dan sekolah unggulan-unggulan termasuk juga universitas ini segera setara dengan yang ada di Pulau Jawa maupun yang ada di dunia. Kami punya komitmen itu. Begitu. Baik. Oke, artinya ketika infrastruktur ini berjalan dengan baik, otomatis kan dari sektor pendidikan dan juga kesehatan menjadi lebih baik juga kan ya Pak Harum ya. Oke, kita akan membahas soal pertumbuhan perekonomian. Kaltim juga kan pasti ini membutuhkan dari sektor energi dan juga listrik. Nah, ini bagaimana Pak Harum bisa memastikan ketersediaan energi ini terutama pada daerah-daerah terpencil mungkin sudah bisa didistribusikan dengan baik. Ya, kami sudah berkoordinasi dengan PLN untuk mudah-mudahan tahun 2027 semuanya sudah bisa diselesaikan berkaitan dengan kebutuhan dasar daripada listrik. Listrik ini merupakan kebutuhan dasar. Ya. Tetapi kami juga memberikan masukan, banyak sekali masukan kepada PLN. Salah satunya adalah menggunakan energi green energy, yaitu dari gas. Gas ini apabila kita menggunakan, pertama biayanya sangat murah dan di Kalimantan Timur kita melimpah ruah akan berkaitan dengan sumber daya alam di sektor gas. Gas di Kalimantan Timur luar biasa ya. Saya melihatnya sangat luar biasa. Mesti ini harus bisa dimanfaatkan. Kami memiliki perusda yang bergerak di ketenaga listrikan. Kami akan mempersiapkan untuk di daerah-daerah tertentu yang ada gasnya di sana untuk membangun mother station yang menggunakan CNG. CNG ini adalah compressed natural gas. Jadi gasnya gas alam dikompres untuk menjadi bahan bakar energi dan ini sangat bersih. Yang kedua sangat profit. Dan ini tentunya banyak sekali desa-desa yang akan bisa memanfaatkan green energy ini. Di luar daripada biomasa dan macam-macamnya yang bisa kita pergunakan termasuk adalah hidro solar cell karena Kalimantan Timur melintasin garis khatulistiwa ekuator. Jadi sangat-sangat banyak hal yang bisa kita kembangkan. Ini pentingnya ada yang namanya adalah teknologi. Untuk menguasai teknologi, anak-anak kami semua harus sekolah. Hari ini Kalimantan Timur dengan program visi misi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah Kaltim Emas menuju generasi emas dan Indonesia Emas 2045. Kami telah menggratiskan sekolah mulai dari SMA kelas 1 sampai dengan S3. 1 sampai S3, 1 SD sampai S3? Karena tupoksi daripada gubernur adalah dari SMA kelas 1
kelas 10 ya. Oh, kelas 10, oke. Kelas 10 sampai dengan S3 itu gratis sekolah untuk masyarakat Kalimantan Timur. Catatannya hanya satu, yaitu berdomisili minimum 3 tahun di Kalimantan Timur. Oke. Itu catatannya. Jadi anak-anak kami sekolahnya sudah gratis, seragamnya, sepatunya, topi, baju, dan alat-alat sekolahnya mereka sudah gratis. Begitu juga dengan mahasiswa kami. Mahasiswa anak-anak Kalimantan Timur di 10 kabupaten kota boleh sekolah di mana saja, swasta dan negeri yang ada di Kalimantan Timur. Semua gratis. Begitu keluar daripada Kalimantan Timur, mereka akan mendapatkan beasiswa. Wow. Nah, begitu Kakak Wanda. Luar biasa, ini banyak sekali pencapaian dan juga target-target yang luar biasa dari Pak Harum ya. Semoga berjalan dengan baik. Pak Harum. Kita masih akan ngobrol banyak lagi, tapi usai jeda kita akan segera kembali tetap di Zona Inspirasi. Kembali lagi di Zona Inspirasi, sekarang kita akan membahas soal tantangan dan juga strateginya nih Pak Harum. Siap. IKN ini kan akan dilanjutkan ya? Yes. Lalu apa sih sebetulnya tantangan terbesar yang dihadapi dari Pemprov Kaltim nih untuk IKN ini? Ya, makasih ya Kakak Wanda. Tantangan yang dihadapin Pemprov menurut saya bukan lebih tantangan, tetapi lebih banyak koordinasi. Mengapa? Karena luasnya Kalimantan Timur dan hari ini Ibu Kota Nusantara itu adalah daerah otorita. Otorita ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden untuk kepala otoritanya sendiri. Dan kami selama ini sudah bagus koordinasinya ya untuk kegiatan pembangunan bagaimana akses-akses dari Kalimantan Timur ini bisa menuju ke Ibu Kota Nusantara. Tantangan kita hari ini hanya satu saja menurut saya. Tinggal hanya bagaimana memindahkan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang perlu waktu, karena saat ini di Ibu Kota Nusantara lagi proses pembangunan untuk yang namanya infrastruktur untuk kantor legislatif. Yang kedua adalah kantor yudikatif. Adapun kantor presiden maupun wakil presiden kemarin kami meninjau lapangan. Insya Allah di bulan Desember ini insya Allah semuanya sudah rampung. Sudah rampung, hanya tinggal bagaimana pusat pemerintahan mulai one by one. Mungkin yang sudah sangat sentral sudah bisa untuk digeser di Kalimantan Timur. Paling tidak 2027-2028 itu sudah bisa berjalan. Saya kira sudah bisa jalan. Tidak mesti harus keseluruhan. Tetapi mungkin hal-hal yang sifatnya administratif itu sudah bisa bergeser. Yang kedua, tantangan kita hari ini adalah bagaimana kami pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta dengan seluruh masyarakat Kalimantan Timur siap untuk menyambut. Dari 100 orang masyarakat Kalimantan Timur, insya Allah 101 masyarakat Kalimantan Timur sangat mendukung. Tidak 100% ya, tetapi 1000% kita mendukung agar kegiatan ini bisa berjalan. Agar terjadi pemerataan ekonomi, begitu juga dengan pemerataan pembangunan. Pembangunan hari ini menurut kami Kalimantan Timur sudah sangat-sangat siap. Kita berdasarkan letak geografisnya, posisinya betul-betul ada di tengah, di center. Di center dari Kalimantan Timur. Hanya hari ini bagaimana infrastruktur dasar mulai dari pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan yang hari ini adalah kewenangan daripada pemerintah pusat, dalam hal ini adalah PUPR Jalan Balai Nasional, ini bisa menyelesaikan kegiatan-kegiatan ini. Untuk kegiatan provinsi, insya Allah kami punya komitmen yang tinggi. Segera merapikan infrastruktur dasar, terutama adalah berkaitan dengan akses jalan dan infrastruktur strategis yang hari ini ada seperti jembatan. Ya, ini penting. Begitu juga dengan bandara-bandara, pelabuhan-pelabuhan, terutama adalah pelabuhan laut. Karena Kalimantan Timur letak geografisnya sangat luar biasa. Kami memiliki laut yang cukup dalam di Teluk Balikpapan, yang notabene hari ini sumber energi itu hampir semuanya komplit ada di Kalimantan Timur. Mulai dari batu bara, 60% produksi nasional batu bara itu ada di Kalimantan Timur. Tetapi ancamannya adalah akses jalan itu tentunya menanggung resiko itu. Begitu juga dengan gas dan minyak. Kalimantan Timur, alhamdulillah di bulan Desember kemarin kita mendapatkan kado istimewa untuk Kalimantan Timur, yaitu adalah ditemukannya cadangan baru 5,5 triliun kubik gas yang terbesar hari ini di Indonesia. 5,5 triliun. Nah, insya Allah nanti on stream
Itu mudah-mudahan dalam waktu dekat, dan puncaknya dihitung bersama dengan teman-teman SKK Migas dan Kementerian SDM adalah di tahun 2028, 2029, 2030 dengan besar nominalnya kurang lebih sekitar 1,8 juta kubik kaki per harinya, dengan menghasilkan kurang lebih sekitar antara 80.000 sampai dengan 100.000 barrel kondensat setiap harinya. Intinya di setiap ada kerusakan tentu akan ada kemajuan. Yang menjadi disayangkan apabila kerusakannya terus berlanjut, kemajuannya tidak ada. Nah, ini menjadi persoalan. Tantangan kami hari ini di situ dengan banyaknya sumber daya alam yang ada di Kalimantan Timur, tentunya juga kerusakan berkaitan dengan infrastruktur sangat tinggi. Catatan saya buat Kakak Wanda dan seluruh pemirsa yang ada di Indonesia, Kalimantan Timur juga sangat memiliki luas hutan kurang lebih sekitar 12,5 juta hektar. Di mana 8 juta hektarnya adalah hutan alam dan hutan tanaman industri. 4 jutanya APL, 3 juta adalah kebun sawit. Dari 3 juta baru 1,5 juta yang hari ini telah berproduksi. Kurang lebih 5,2 juta metrik ton CPO yang dihasilkan. Ini merupakan sumber energi dan juga lumbung pangan luar biasa yang ada di Kalimantan Timur. Nih, kaya banget ya Kaltim, luar biasa, dari mulai luar laut, biasa. hutan, semua ekonomi hijaunya, ekonomi birunya luar biasa. Luar biasa. Pak Harum, tentunya ini kan proyek pembangunan infrastruktur yang cukup besar, kan pasti juga membutuhkan dana yang sangat besar ya, dari APBD, ada juga APBN begitu. Nah, tapi ini ada kesempatan nggak sih untuk pihak luar, mungkin dari investor atau swasta, untuk memberikan dukungan dana begitu untuk pembangunan dari Kaltim? Ya, dukungan dana tentu sangat besar ya, Kakak Wanda. Insya Allah mudah-mudahan hari ini saya juga akan bertemu dengan salah satu investor, namanya kalau nggak salah Handa Energy. Kalau saya nggak salah, tapi bukan Wanda ya. Bukan. Handa Energy. Semoga nanti suatu saat saya bisa investasi. Mudah-mudahan. Yang akan membangun kira-kira mungkin adalah PLTA. PLTA, pembangkit listrik tenaga air yang ada di Hulu Mahakam. Nah, banyak sekali, begitu juga dengan oil and gas yang hari ini investasi Eni yang ada di Kalimantan Timur kurang lebih sekitar 450 triliun. Kalimantan Timur, belum lagi kita punya perusahaan-perusahaan raksasa di Kalimantan Timur, mulai dari Pertamina sampai dengan PT Badak yang menghasilkan energi yang luar biasa di sana. Begitu juga dengan pupuk, ya kan, yang ada di Kalimantan Timur, dan batu bara yang skalanya adalah skala dunia, skala internasional. 60% produksi nasional ada di Kalimantan Timur. Begitu juga dengan CPO. Tapi catatan kami, Kakak Wanda, memang kami harus dihadapkan dengan infrastruktur sekali lagi, karena banyak sekali di situ yang kewenangannya adalah bukan kewenangan dari pemerintah provinsi, tapi adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Nah, soal transparansinya gimana nih Pak? Transparansi untuk Kalimantan Timur tentu sangat transparansi, akuntabel, tentu sangat terukur dan sangat terbuka. Semuanya kita diperiksa melalui BPK, BPKP, ya kan, begitu juga dengan inspektorat dan semuanya. Intinya bahwa kegiatan-kegiatan yang ada dilaksanakan hari ini Kalimantan Timur, kami menerapkan bagaimana good corporate government itu dilaksanakan di Kalimantan Timur, dan kami berupaya mudah-mudahan juga mitra-mitra yang lainnya, lembaga-lembaga vertikal termasuk juga dengan pemerintah pusat bisa sinergi. Sama-sama kita menggunakan teknologi, tidak lagi 4.0 tetapi adalah 5.0. Artinya kita sudah menggunakan digitalisasi agar kita bisa bekerjanya adalah by system. Semuanya kita bekerja by system. Ini yang sekarang ini kami terapkan di Kalimantan Timur dengan menggunakan satu aplikasi yang namanya Super Sakti. Jadi Sakti ini adalah satu akses untuk Kalimantan Timur. Agar masyarakat kami yang di pedalaman, yang ada di hutan, yang ada di laut, ya kan, karena kami terkomplit ya, dari hutan, laut, kebun, tambang yang luar biasa, semuanya bisa terakses, seolah-olah mereka bisa berdiskusi, bisa berdialog dengan seluruh aparatur pemerintahnya, termasuk gubernur dan wakil gubernurnya, dengan menggunakan satu akses yang namanya adalah Sakti, satu akses untuk Kalimantan Timur. Ini aku curiga Pak Harum sendiri yang bikin singkatan ya, karena Pak Harum ini jago banget ya bikin singkatan. Enggak juga, tapi yang penting bagaimana mudah diingat ya, betul. Kakak Wanda ya, seluruh masyarakat Kalimantan Timur bahkan bisa diakses oleh seluruh masyarakat dunia. Tidak hanya Kaltim saja. Tidak hanya Kaltim. Kita punya pariwisata yang luar biasa. Pariwisata kita sangat luar biasa. Intinya
mari datang dan berinvestasi di Kalimantan Timur. Ih, mantap, masuk. Masuk orang itu. Oke, Pak Harum, ini juga kan sebagai paru-paru dunia kan ya. Tapi bagaimana sih pembangunan infrastruktur di Kaltim ini akhirnya bisa ramah lingkungan lah istilahnya? Karena kan isu lingkungan juga sekarang lagi marak begitu ya. Itu tadi Kakak Wanda, setiap kerusakan tentu harus ada kemajuannya. Itu adalah konsekuensi yang harus kita lakukan. Jadi setiap kemajuan pasti ada kerusakan, setiap kerusakan harus ada kemajuan. Jangan rusak dan kita tidak maju. Itu akan sangat salah. Kami menerapkan hari ini berkaitan dengan green energy. Green energy yaitu dari gas yang hari ini. Yang kedua adalah biodiesel. Biodiesel kita hari ini Kakak Wanda, kita membutuhkan energi untuk Indonesia. Hari ini dengan diterapkannya adalah B40. B40 ini adalah minyak fosilnya 60%, 40%-nya adalah biodieselnya yang digunakan bahan bakunya adalah dari CPO. Sebenarnya tinggal teknologinya dan kemauan daripada kita semuanya termasuk didukung dengan pemerintah, kita bisa menerapkan lebih daripada 40%. Karena kenapa? Kita memiliki CPO yang luar biasa ya untuk Indonesia. Hari ini kita perlu kurang lebih 15 juta metrik ton untuk CPO untuk di blending dengan biodiesel. 15 juta kita sudah tidak impor, itu produksi dari nasional. Wow. Ya, ini suatu hal yang penting untuk mengatasi bagaimana kita segera bisa melaksanakan swasembada energi. Swasembada energi hari ini alhamdulillah komitmen daripada pemerintah, Kementerian SDM tentunya didukung dengan arahan Bapak Presiden. Bagaimana kita untuk bisa berswasembada seperti swasembada pangan hari ini. Swasembada energi bukan hal yang mustahil. Menurut saya hanya tinggal keinginan kita. Kalau kita menerapkannya sudah tahun depan sudah 50%, maka energi yang diimpor itu sudah tinggal sedikit sekali. Kita masih memiliki produksi kurang lebih sekitar 600.000 barrel lifting kita. Lifting kita ditambah dengan CPO kita, saya rasa kita insya Allah swasembada energi itu akan tercapai. Itu bukan isapan jempol. Yakinlah pasti tercapai, manjada wajada. Masya Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Nah, begitu Pak Wanda. Luar biasa, mantap. Pantesan jadi gubernur pinter. Wah, enggak. Oke Pak Harum, kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Tapi usai jeda, kami akan segera kembali. Terima kasih. Terima kasih Anda kembali bersama saya Wanda Dwi Utari di Zona Inspirasi, masih membahas soal percepatan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur bersama Gubernur Kaltim Pak Harum. Siap. Luar biasa, dari awal segmen sampai sekarang tuh saya kayak wow, menyala mataku dan pikiranku. Gitu ya. Oke, kita bahas masih soal infrastruktur nih Pak Harum. Ini kan pada akhirnya seluruh rencana yang dilakukan oleh Pak Harum adalah untuk kesejahteraan masyarakat, betul ya. Nah, sebenarnya apa sih yang sekarang ini sudah dirasakan dampak nyata dari pembangunan infrastruktur di Kaltim pada masyarakat? Ya Kakak Wanda, pertama connecting antara kabupaten kota itu harus benar-benar bisa terbuka agar masyarakat kita tidak terisolir, distribusi barang dan jasa semua berjalan dengan baik dan lancar. Kita bisa menjaga inflasi. Bagaimana kita bisa menjaga inflasi, distribusi terutama adalah berkaitan dengan bahan pokok, begitu juga dengan energi. Energi yang dimaksud di sini adalah bahan bakar dan LPG yang kita maksudkan. Di luar daripada itu, kami sementara memplanningkan untuk membangun infrastruktur kereta. Dulu pernah diwacanakan untuk membangun infrastruktur di seluruh Borneo, mulai dari Malaysia, Brunei, regional Kalimantan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Tengah, dan Kalimantan Selatan itu terkoneksi dengan satu akses. Tetapi kami secara pribadi melihat bahwa kami memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Salah satunya adalah pertambangan batu bara. Pertambangan batu bara, kalau kita menggunakan infrastruktur, menggunakan kereta, rel kereta, ini akan satu sangat ekonomis. Yang kedua tidak mengganggu jalur umum. Sesuai dengan Undang-Undang Minerba, kalau saya tidak salah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, waktu itu saya masih sebagai anggota DPR, ikut menyusun undang-undang itu, kalau nggak salah pasal 91. Bahwa di situ kegiatan pertambangan batu bara itu wajib menggunakan jalan hauling sendiri, tidak boleh menggunakan jalan umum.
Hari ini masih banyak menggunakan jalan umum karena tidak ada akses yang lainnya hari ini. Maka saya berpikir bagaimana kita menarik investor ataupun pengusaha-pengusaha pertambangan yang ada di Kalimantan Timur untuk kita membangun akses menggunakan rel kereta. Rel kereta ini pertama akan jauh ramah lingkungan, lebih ekonomis, ya kan, dan yang paling utama tidak mengganggu ketertiban umum. Betul. Ini berkaitan dengan tambang dan ini bisa digunakan untuk lintas provinsi, misalkan di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah juga sangat kaya akan sumber daya alam, termasuk di dalamnya adalah batu bara dan emas. Mereka terkendala adalah dengan geografis mereka. Mereka kalau air surut kering, kapalnya nggak bisa lewat. Air pasang tersangkut dengan jembatan. Salah satu akses alternatif adalah menggunakan rel kereta yang ada ataupun jalan dari Kalimantan Timur. Sungai Makam kita sepanjang tahun tetap bisa dilalui dengan kapal yang berbobot besar, yang rata-rata 300 feet mampu mengangkut sampai dengan 7.500 bahkan sampai 8.000 metrik ton untuk jenis batu bara. Begitu juga dengan yang lain-lainnya, mereka CPO dan sebagainya mungkin agak kecil kapalnya jadi masih lebih gampang terakomodir. Tetapi kalau aksesnya menggunakan Kalimantan Timur, kita berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Begitu juga yang ada di Kalimantan Utara. Kalau menggunakan akses Kalimantan Timur, saya rasa sudah insya Allah semuanya menjadi solusi untuk negeri ini. Catatan saya, Kakak Wanda, apabila Kalimantan Timur dan daerah-daerah penghasil ini diberikan keleluasaan, terutama berkaitan dengan take on product dari hal-hal yang dihasilkan sumber daya alamnya, kami meyakinin pemerintah pusat akan sangat terbantu dengan adanya gubernur-gubernur di seluruh Indonesia yang memiliki sumber daya alam ini. Untuk pertama membenahi seluruh infrastruktur. Yang kedua juga begitu juga dengan pendidikan dan kesehatan. Sehingga daerah-daerah yang tidak ada sumber daya alamnya atau kurang sumber daya alamnya, pertama kita bisa melaksanakan itu dihandle dengan pemerintah pusat. Karena gubernur ini adalah perpanjangan tangan juga dari pemerintah pusat. Sehingga kami adalah yang mewakilin, yang menjembatanin antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten kota. Kabupaten kota melalui kami yang langsung memberikan laporan langsung kepada pemerintah pusat. Tetapi sekali lagi tentu ini adalah kebijakan ya. Bagaimana kebijakan ini kita serahkan semuanya dengan pemerintah pusat. Intinya kami siap untuk membangun daerah-daerah kami, khususnya saya yang ada di Kalimantan Timur punya tupoksi untuk membangun konkuren yang merupakan standar pelayanan minimum. Kami berharapnya yang kita bangun tidak lagi adalah konkuren untuk standar pelayanan minimum, tetapi yang sudah masuk pilihan. Pilihan misalkan adalah sumber daya energi, ini sumber daya alamnya, kehutanannya, perkebunannya, industrinya, kelautannya. Kita punya ekonomi hijau, ekonomi biru, yakinlah. Saya yakin sekali bahwa Indonesia dengan sumber daya alam yang luar biasa, dan kalau diberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di daerah, saya rasa itu akan jauh lebih simpel, lebih cepat untuk menata sistem pemerintahan yang ada di daerah. Dengan tentunya sesuai dengan petunjuk daripada pemerintah pusat. Begitu Kakak Wanda. Luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak Harum. Salah satu tantangan yang dihadapi dari kepemimpinan Pak Harum mungkin ya, ini adalah perekonomian dunia yang sedang slow down begitu ya. Nah ini bagaimana akhirnya perekonomian ini yang sedang melemah, tapi pembangunan infrastruktur yang sedang dipercepat bisa mendukung lapangan pekerjaan yang ada di Kaltim. Ada contohnya nggak sudah berhasil nih lapangan pekerjaan di Kaltim untuk masyarakat gitu? Begini Kakak Wanda, pertama berkaitan dengan pembangunan. Ekonomi Kalimantan Timur hari ini cukup bagus ya. Masih kita walaupun slow down, ekonomi dunia tidak baik-baik saja, tetapi harusnya kita dengan memiliki segala-galanya kita bisa swasembada. Kaltim itu hanya satu yang tidak swasembada, baru pangan. Nah, baru pangan kita kira-kira masih 65% masih mengandalkan dari Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi. Tetapi untuk yang lainnya kita semua swasembada. Seperti energinya sudah sangat swasembada. Kebun sawitnya ini bisa menggunakan tidak hanya energi baru terbarukan tapi juga food estate. Ingat bahwa kebun sawit itu hanya bisa tumbuh di daerah tropis saja. Jadi daerah-daerah lain tidak ada. Catatan saya buat seluruh masyarakat Indonesia dan semua pemirsa, kelapa sawit itu hanya yang tumbuh itu di seluruh provinsi tidak banyak. Regional Kalimantan, regional Sumatera, Sulawesi hanya sebagian. Sulawesi ada 5 Sulawesi di sana hanya ada 2, yaitu Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Barat. Sulawesi Selatan tidak ada, Manado pun tidak ada, Sulawesi Utara ataupun Sulawesi Tenggara.
jadi hanya 2. Jadi yang kita miliki itu sedikit ada di Papua. Itu pun Papuanya hanya di sekitaran Maroke, tidak terlalu banyak juga Kakak Wanda. Begitu juga dengan energi batu bara. Batu bara itu hanya ada di regional Kalimantan dan Sumatera. Yang lainnya tidak ada. Betul. Ya, artinya kalau ini diberikan untuk menjawab tantangan masa kini dan masa depan, terutama berkaitan infrastruktur, ekonomi dan sebagainya, sangat memungkinkan. Tenaga kerja Kalimantan Timur itu seharusnya penganggurannya sedikit sekali. Kenapa jumlah penduduknya tidak banyak, hanya 4 juta 100 jiwa. Kita baru punya kebun sawit, minimum 1,5 juta hektar menyerap minimum itu adalah 150.000 hanya dari kebun sawit. Tidak termasuk di pertambangan, di sektor perkapalan, infrastruktur oil and gas. Infrastruktur juga sangat-sangat banyak, ada pembangunan ibu kota Nusantara, pembangunan akses jalan hari ini terkoneksi. Harusnya kita bisa menzirokan untuk masyarakat Kalimantan Timur tidak ada lagi pengangguran. Kira-kira begitu Kakak Wanda ya. Jadi ekonomi insya Allah akan tumbuh sangat drastis. Amin. Pak Harum, ini kan Kalimantan besar banget ya, bahkan kan menjadi pulau terbesar di Indonesia begitu ya. Bahkan dunia. Dunia ya. Pulau Kalimantannya ya. Pulau Kalimantan nomor 3 di dunia. Wow, luar biasa, ini saking besarnya. Bahkan Kaltim pun dibagi beberapa wilayah begitu kan, dibagi 5 wilayah ya. Nah ini kan tentunya punya tantangan yang cukup besar pastinya, terutama di bidang infrastruktur. Tapi bagaimana akhirnya Pak Harum meyakini bahwa pembangunan infrastruktur ini merata, terutama di wilayah-wilayah terpencil? Wilayah terpencil Kakak Wanda, apabila Kalimantan Timur ini benar-benar fokus membangun infrastruktur, kita membangun jalan itu kira-kira sekitar 10 miliar setiap kilometernya. Setiap kilometer 10 miliar? 10 miliar, kurang lebih ya Kakak Wanda ya, di luar daripada teks, di luar daripada pajak dan PPh dan macam-macamnya. Kita punya APBD, kalau misalkan kita sisihkan 1 triliun saja, atau ya 1 triliun ya, maka setiap tahun kita harus bisa membangun minimum 100 km. 100 km. Kalau hari ini kemantapan jalannya sudah 82%, dari hampir 1000 km, berarti hanya tersisa 200 km. Begitu ya secara logikanya begitu. Artinya apa? Itu jalan untuk infrastruktur untuk provinsi. Artinya mestinya dalam waktu 2 tahun ke depan seluruh infrastruktur sudah bisa kita selesaikan. Maksimum 3 tahun semuanya sudah selesai. Kalau ini sudah selesai, yakinlah pendapatan daerah bisa meningkat, ekonomi akan tumbuh dengan baik, tingkat inflasi bisa kita jaga, distribusi barang terutama hasil alamnya Kalimantan Timur, mulai dari perkebunannya, kehutanannya, pertambangannya, perikanannya, semuanya akan sangat-sangat baik. Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi yang insya Allah saya meyakinin, hakul yakin bisa keluar daripada zona low middle income. Low middle income ini yang dibawa daripada 5.000 US dollar per tahunnya. Kalimantan Timur harusnya bisa di atas daripada 10.000, bahkan di atas daripada 12.000 US dollar per tahunnya untuk seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Catatannya satu. Catatannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan etos kerja daripada masyarakat kita ini, catatannya tidak lain tidak bukan. Yang mampu memutuskan rantai kemiskinan dan kebodohan hanyalah dengan pendidikan. Itu pesan daripada Bapak Presiden Republik Indonesia yang keempat, untuk membangun suatu negeri, suatu daerah, suatu organisasi, jangan menggunakan sumber daya alam. Karena sumber daya alam itu akan habis, maka harus menggunakan sumber daya manusia. Luar biasa. Terima kasih Pak Harum. Kita masih akan ngobrol lebih banyak lagi, tapi jangan kemana-mana, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih. Terima kasih Anda kembali di Zona Inspirasi. Kalau tadi kan Pak Harum sudah banyak sekali memberikan informasi yang luar biasa. Sekarang saatnya mungkin Pak Harum meminta dukungan masyarakat Kaltim nih untuk pembangunan infrastruktur di Kaltim. Silakan. Ya, makasih Kakak Wanda. Sekali lagi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Satu harapan kami, bersatu kita teguh, tentunya bercerai kita akan runtuh. Saya tidak bilang bercerai kita banyak yang menunggu. Ya, tetapi bagaimana kita bersatu membangun, karena Kalimantan Timur ini adalah miniatur daripada Indonesia. Kita sangat plural, kita sangat inklusif. Kita membangun Kalimantan Timur tidak lagi boleh mengandalkan yang namanya adalah kedaerahan. Jadi tidak boleh lagi memandang
agama, tidak boleh lagi memandang suku, ya kan, apalagi etnis. Kita Kalimantan Timur membangunnya bersama-sama, membangun Kalimantan Timur agar kita bisa melaksanakan berakselerasi. Ya. Catatan untuk kita bisa maju adalah kita harus bekerjanya cepat. Yang kedua adalah disiplin. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana masyarakat Kalimantan Timur harus bisa mengenyam pendidikan. Kami melihat negara-negara maju itu adalah catatannya adalah sumber daya manusianya, bukan sumber daya alamnya. Ya. Kalimantan Timur dengan sumber daya alam yang diberikan melimpah ruah, insya Allah mudah-mudahan akan menjadi daerah yang kira-kira baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kira-kira bahasa yang paling tersornya adalah Gemari Palo Jenawi, Toto Kentram Kertora Harjo. Bumi yang subur, makmur, masyarakatnya tentram. Tetapi tidak boleh hidup dalam kemiskinan. Ya. Catatan BPS kami hari ini bahwa Kalimantan Timur tingkat pendidikan masih cukup tinggi. Sekitar 5,sekian% itu adalah tantangan buat saya beserta dengan seluruh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan kepala daerah kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur untuk segera mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, segera membangun kegiatan-kegiatan yang langsung bisa dirasakan dengan masyarakat kita. APBD yang hari ini diamanahkan adalah APBD untuk bagaimana dirasakan langsung manfaatnya kepada masyarakat kita. Setiap rupiah itu harus bisa dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tetapi juga kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Sekali lagi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon bantu untuk kita segera membangun seluruh infrastruktur. Karena ini menjadi catatan saya, ini adalah sangat prioritas. Jadi pertama adalah infrastruktur, yang kedua adalah pendidikan, yang ketiga adalah kesehatan. Di luar daripada infrastruktur yang lainnya seperti pemukiman, rumah-rumah layak huni, dan juga kegiatan sosial. Untuk sosial sendiri kepada seluruh pengusaha yang ada bekerja di wilayah administratif Kalimantan Timur, mohon kita bersama-sama untuk menselaraskan dengan RPJMD Kalimantan Timur, RKPD Kalimantan Timur untuk kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya adalah pembangunan rumah layak huni, berkaitan dengan BPJS. Ini BPJS tidak hanya kesehatan saja, tapi ada 6. Mulai dari kesehatan, kematian, kecelakaan kerja, rentan untuk hilangnya pekerjaan, begitu juga dengan tunjangan hari tua. Ini yang harus kita berikan kepada masyarakat kita. Kurang lebih sekitar 177.000 masyarakat kita yang tidak mampu, dan itu sudah ditanggung oleh pemerintah provinsi sebanyak 100.000 masyarakat yang tidak mampu di Kalimantan Timur. Termasuk juga dalamnya adalah menggratiskan administrasi untuk rumah kepada masyarakat Kalimantan Timur yang berpenghasilan terbatas ataupun rendah. Itu kami berikan subsidi sebanyak 10 juta untuk masyarakat kita yang tidak mampu di Kalimantan Timur. Banyak program-program unggulan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan gratis pol. Mulai dari pendidikannya, kesehatannya, seragamnya, begitu juga dengan marbot-marbot, rumah-rumah ibadah untuk perjalanan religius. Begitu juga dengan wifi. Wifi ini kami akan berikan semuanya untuk di seluruh desa yang ada di Kalimantan Timur, kurang lebih sekitar 800 sekian lah ya. Desa yang ada di Kalimantan Timur, kami semuanya akan segera selesaikan. Selamat-lambatnya tahun depan sudah selesai semua. Wow, begitu. Amin. Nah ini banyak sekali kan, ada pembangunan, ada juga program lain untuk masyarakat Kaltim. Tapi Pak, satu aja tolong sebutkan, prioritas utama apa untuk Kaltim? Prioritas utama untuk Kaltim, kita bertujuan berbangsa dan bernegara ini adalah satu, bagaimana bisa melindungi seluruh dan segenap tumpah darah Indonesia, memajukan, mensejahterakan masyarakat kita yang ada di Kalimantan Timur. Kami harus mengentaskan kemiskinan. Harusnya Kalimantan Timur tidak boleh ada orang miskin, tidak ada orang yang tidak sekolah karena sudah gratis, sudah gratis. Jadi intinya infrastruktur, pendidikan dan kesehatan semuanya harus bisa seiring sejalan. Luar biasa. Terakhir nih Pak Harum. Sudah banyak kita ngobrol bersama, tapi harapan dari Pak Harum sebagai gubernur dari Kaltim untuk 5 hingga 10 tahun mendatang, apa sih? Kaltim ini akan dijadikan sebagai apa sih? Pertama, Kakak Wanda, tujuan saya, sebelumnya saya di Senayan ya, saya juga anggota DPRD yang terpilih, saya mundur. Tujuannya kami ini tidak untuk mencari sesuatu, tetapi bagaimana bisa memberikan sesuatu untuk masyarakat Kalimantan Timur. Kami yakin ini adalah kami jadikan sebagai ladang amal ibadah. Ini tujuannya kami untuk bisa menjadi kepala daerah di Kalimantan Timur untuk sebagai ladang amal ibadah. Kira-kira di dalam kami orang muslim diberikan kira-kira adalah khairun nas ampahum linnas.
sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Tujuan yang paling utama itu, Kakak Wanda ya, supaya bisa bermanfaat buat seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Harum sekali lagi atas Kembali kasih. waktu dan juga informasi yang luar biasa nih yang sudah diberikan oleh Zona Inspirasi. Semoga segala tujuan dan niat baik dari Pak Harum Amin. dapat tercapai dengan cepat mungkin ya Pak. Amin. Harus Amin. cepat, harus cepat. Ya. Saudara, pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur bukan sekedar persiapan untuk ibu kota Nusantara, tapi juga langkah strategis untuk meningkatkan konektivitas, memperkuat energi dan menumbuhkan ekonomi daerah. Melalui berbagai proyek yang sedang dikerjakan, harapannya setiap warga Kaltim dapat merasakan manfaat nyata serta membangun kebanggaan sebagai beranda depan Indonesia di masa depan. Saya Wanda Dwi Utari pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di Zona Inspirasi selanjutnya.